Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Treble-nya tambahin dulu suaranya. Treble-nya tambah. Treble Mas. Nah. Tes ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera untuk semuanya. Alhamdulillah sore hari ini kami mendapat kehormatan menyambut Pak Ahmad Sayhu dan Pak Ilham Habibie. Beliau berdua saat ini sedang mendapatkan amanah untuk menjadi calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat. Kami bersyukur bahwa amanah itu diembankan kepada mereka berdua dan mendoakan, mengharapkan mudah-mudahan dari tangan mereka berdua akan ada kemajuan di Jawa Barat, akan ada kebahagiaan yang lebih baik untuk warga Jawa Barat, dan insya Allah keberkahan bagi semuanya. Jadi tadi kami mendiskusikan banyak hal yang terkait dengan kondisi selama kampanye pilkada di Jawa Barat, mendengar cerita dinamika diskusi yang sangat produktif. Senang sekali malam sore hari ini bisa menyambut mereka, dan insya Allah perjuangan ini nantinya akan berujung pada keberhasilan, harapannya. Itu penjelasan dari kami, Pak Sayhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya dan Pak Ilham Habibie mengucapkan terima kasih banyak pada Pak Anies yang sore hari ini sudah menyediakan waktu, menyediakan juga jamuan untuk kita bisa bertemu dalam kesempatan sore hari ini. Betul seperti apa yang tadi disampaikan, kita banyak belajar, mendengar apa yang pengalaman-pengalaman dari Pak Anies lakukan di DKI, yang ini insya Allah akan sangat bermanfaat untuk bisa diambil kalau nanti Allah takdirkan kemenangan pada pasangan ASI. Tentu saja hari-hari ini tentu kerja-kerja yang sangat berat dan besar untuk berupaya tadi meningkatkan terus popularitas dan elektabilitas sehingga bisa mencapai pada kemenangan. Nah, terima kasih pada Pak Anies yang saya lagi banyak pencerahan-pencerahan yang diberikan, disampaikan pada kami untuk bisa mencapai pada titik kemenangan. Amin. Ilham, ada tambahan? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Pak Anies dan Pak Sayhu, dan saya telah mendapatkan banyak sekali saran-saran yang insya Allah akan membantu kita untuk bisa meyakinkan para pemilih bahwasanya pasangan ASIH ini adalah yang terbaik buat Jawa Barat, di mana kita ini memang sangat komplementer satu sama lainnya. Latar belakang Pak Sayhu beda sekali dengan saya, tapi kita mempunyai karakter, pengalaman dan latar belakang yang menurut kami sangat cocok untuk Jabar. Pak Sayhu sebagai orang yang pengalaman di birokrasi, di politik, kalau saya lebih ke profesional, industri, teknokrat. Saya kira itu yang diperlukan oleh Jabar, provinsi yang sangat besar, sangat kuat, dengan begitu banyak tantangan sekaligus. Tapi saya yakin kita bisa maju di Jabar kalau kita memang semuanya kerjasama dengan baik. Maksudnya lintas sektor-sektor yang ada di Jabar kita harus semuanya kerja dengan baik. Itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatian. Saya kembalikan. Pak Anies, izin tanya Pak Anies. Pak Anies ini melihat didatangi hari ini oleh Pak Sayhu dan Pak Ilham Habibie. Ini Pak Anies juga mungkin akan ikut nggak Pak ini untuk nanti mungkin diajak ke titik-titik kampanye untuk ikut berkampanyekan, itu akan ikut atau seperti apa? Saat ini kita ngobrol dulu, diskusi dulu, nanti kita lihat perkembangannya. Ya. Oke. Itu Pak Sayhu mungkin Iya. Pak, kalau kita lihat kan Pak Anies ini kan kemarin di Pilpres kan juga ikut maju. Iya. Dan kemudian juga pendukung Pak Anies itu seberapa besar sih Pak yang kemudian penting untuk Pak Sayhu hari ini datang, dan ya bagaimanapun kalau dari sisi politik kan artinya secara elektabilitas apakah juga ingin menarik pendukung-pendukung Pak Anies di Jabar gitu Pak? Iya. Jadi kita melihat bahwa pendukung Pak Anies kemarin sekitar berapa 45 jutaan Pak Anies ya. Dan sebagian besarnya adalah di Jawa Barat. Tentu kita sangat meyakini betul bahwa pendukung-pendukung Pak Anies ini akan masih sangat ngefans dengan Pak Anies dan juga
masih sangat mendengarkan arahan-arahan beliau. Oleh karena itu, ya arahan ini tinggal Pak Anies. Kita akan mengarahkan kemana, mudah-mudahan ini banyak yang pengikut-pengikutnya siap untuk mengikuti arahan-arahan beliau. Mengajak Pak Anies untuk ikut kampanye sama Asih ini. Ya kita sangat berharap kalau Pak Anies nanti ada waktu sedia, masih ada sisa waktu untuk beberapa kali pertemuan. Diajak jalan-jalan Jabar gitu ya. Insya Allah. Ada lagi? Pak Anies terkait DPR RI yang ikut menyoroti soal Tom Lembung, bagaimana Pak dari berbagai fraksi, Gerindra, PKS, dan lain-lain? Silakan untuk menerangkan gitu. Sebagai Meminta tanggapan Pak karena Anies. ini banyak yang mendesak disorot untuk lebih menjelaskan persoalan ini supaya tidak kaitannya dengan politik balas dendam gitu loh Pak. Ada anggapan untuk supaya menjelaskan itu juga. Kalau Pak Anies melihatnya seperti apa? Ya. Fungsi DPR salah satunya adalah fungsi pengawasan. Karena itu ketika Komisi 3 menjalankan fungsinya, melakukan pengawasan, mereview apa yang dikerjakan, saya rasa rakyat Indonesia mengapresiasi itu. Kita ingin proses hukum berjalan dengan benar, dari mulai maksudnya sampai dengan proses mikronya. Jadi kita semua, saya rasa rakyat Indonesia apresiasi atas apa yang dikerjakan oleh Komisi 3, karena itulah salah satu fungsi dari DPR untuk pengawasan, terlebih ketika menyangkut pada hal yang oleh anggota Dewan yang terhormat diangkat sebagai hal yang perlu dapat perhatian. Ya. Pak Anies sudah ini kan pemerintah Pak Prabowo memang baru sebulan dia berjalan, tapi ada tanggapan dari Pak Anies yang melihat selama 1 bulan ini bagaimana? Cukup ini aja dulu. Pak Anies, apakah ini kan hari ini bertemu dengan calon gubernur dari Jawa Barat, Pak Anies? Apakah nanti di Provinsi Jakarta juga ke depannya akan bertemu? Nanti kita lihat satu-satu. Tapi meneruskan tadi dulu, sebentar. Saya rasa di dalam perjalanan internasional yang dilakukan oleh Pak Presiden Prabowo itu pertemuan-pertemuan berjalan dengan produktif. Keterwakilan Indonesia di hadapan pemimpin-pemimpin dunia itu kelihatan berwibawa, sehingga ketika Pak Prabowo membawa nama Indonesia berhadapan dengan pemimpin-pemimpin global, suasana kesetaraan itu nampak, dan itu menurut saya baik untuk Indonesia. Dan mudah-mudahan dengan perjalanan ini maka posisi Indonesia sebagai warga dunia yang berpartisipasi aktif dalam menghadirkan perdamaian dunia itu betul-betul bisa terlaksana. Saya melihat ada kesempatan dan ada kapasitas yang memungkinkan untuk peran itu dimainkan dengan amat baik oleh Presiden Prabowo. Cukup dah itu ya. Pak, ini berarti dari Jakarta sendiri belum ada kunjungan Pak, gubernur-gubernur yang calon gubernur. Ini lagi ngomong Jawa Barat. Siapa? Kali-kali ada yang nyempil Pak. Kalau nyempil udah bocor. Oke, Terima kasih banyak semuanya ya. Terima kasih. Kita foto bareng di sini Pak. Oh iya. Baik. Sip, cukup. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Anies. Terima kasih ya Pak. Selamat sore. Assalamualaikum. Kabar sehat ya. Sehat, alhamdulillah. Baik. Ayo Pak Anies, kasih berapa kali dia diturunkan dari Kongo. Iya. Dan beli dari Jawa. Terima kasih banyak.